Ada kisah tentang Kate Spade. Kita tahu bahwa Kate Spade itu adalah desainer produk tas. Dan sekarang juga ada kosmetiknya, ada topi, ada barang-barang yang berhubungan dengan wanita, aksesori seperti kacamata, ya. Dia seorang perancang dari produk Kate Spade. Awalnya dia membangun usahanya dari nol bersama dengan suaminya. Mereka memulai dari tas, ya. Disebut namanya Kate Spade Handbags pada tahun 93. Itu hanya dari modal tabungan suaminya, Andy Spade. Dan tiba-tiba berkembang pesat dan terkenal di antara wanita-wanita kelas atas. Tetapi ternyata kesuksesan itu tidak membuat Kate Spade menjadi orang yang menikmati berkat kekayaannya itu. Justru dia memiliki penyakit mental di mana dia harus berjuang menghadapi penyakit mentalnya itu. Sehingga ternyata kesuksesan yang dia raih, segala sesuatu yang dia raih, nama besar, nama yang tenar, kemudian tokonya yang berkembang, kemudian dikontrak dengan fashion ternama. Hidupnya berakhir pada bunuh diri di tahun 2018. Pada usia 55 tahun, Kate Spade bunuh diri. Dan kematiannya mengejutkan banyak orang. Mengingat dia pribadi yang sukses. Dan di tampilan di mana-mana, dia adalah pribadi yang ceria. Tidak menampakkan adanya kesusahan. Dia adalah simbol ikonik wanita-wanita kelas atas di New York. Tetapi ternyata dia mengalami depresi, mengalami kesepian, mengalami insecure, dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di tengah puncak kejayaannya. Kita melihat bahwa apa yang dia raih ternyata tidak sanggup mengisi kekosongan dalam dirinya. Dia punya suami yang baik, dia punya keluarga, dia punya karir yang bagus. Tetapi yang tidak dia miliki adalah Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia itu, dia menghembuskan nafas hidup di dalam diri manusia. Artinya ada bagian dari Tuhan yang masuk dalam hidup manusia. Itulah sebabnya apapun yang kita raih dalam hidup ini, kejayaankah, nama besarkah, popularitaskah, tidak menjamin bahwa hidupmu tidak sepi. Tidak menjamin bahwa engkau tidak khawatir. Tidak menjamin bahwa engkau tidak mengalami depresi. Sebab di dalam diri manusia itu sebenarnya ada ruang kosong yang hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Itulah sebabnya Raja Daud juga berkata, Engkau Tuhan yang memuaskan hasratku dengan kebaikan-kebaikanmu. Artinya di atas segalanya kita tetap perlu Tuhan. Karena itu belajarlah untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Jadikanlah waktu-waktumu bersama Tuhan. Doamu itu adalah waktu bercakap-cakap dengan Tuhan. Doamu itu adalah kehidupan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Serius cari Tuhan secara pribadi. Jangan hanya ketika kau punya waktu, baru engkau datang berdoa. Ketika engkau sedang ada dalam kesulitan dan perlu pertolongan, baru engkau datang berdoa. Lalu ketika engkau rasanya mood, baru engkau datang beribadah.
Ketika engkau merasa, oh ya, sedang bersuka cita, baru engkau membuka Alkitabmu dan membacanya. Itu berarti kita menjadikan Tuhan sambilan dalam hidup kita. Dan menjadikan kesibukan-kesibukan kita sebagai fokus yang utama. Jangan sampai kita seperti Kate Spade. Semua yang dia raih tidak berarti ketika dia bahkan menjadi depresi dan insecure di tengah puncak kejayaannya. Itu bukan cerita isapan jempol, itu bukan cerita tidak benar, tapi nyata. Dan banyak lagi kalau kita mau menyelidiki, banyak sekali bintang-bintang tenar dahulu seperti Marilyn Monroe, Michael Jackson, Whitney Houston, semua mengakhiri kehidupannya karena depresi. Itu karena apa? Karena mereka tidak bisa menemukan kepuasan batin. Sebab yang bisa memuaskan batin kita hanya Tuhan. Karena itu kenali Tuhan, cari Tuhan, dapatkan Tuhan menjadi milikmu yang paling berharga. Maka engkau dapat di tengah situasi yang mungkin tidak terlalu terkenal, tidak terlalu kaya, tidak terlalu mencapai setiap apa yang kita impikan, tetapi kita tetap bersuka cita dan berbahagia karena kita memiliki Tuhan di atas segalanya.